Di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, saya dan Dandi telah merekam warga yang menjadi korban pembangunan sirkuit di sana. Dari sana, kami terus ke timur dan singgah di Pulau Bungin. Kami bertemu dengan beberapa warga yang pernah menjadi narasumber Dandi di tahun 2015. Lalu di akhir bulan Oktober, kami terus melanjutkan perjalanan. Kami harus menempuh sekitar 300 km dari Pulau Bungin menuju Kabupaten Bima. Dan kami akan melakukan ini jika sedang bosan dalam perjalanan. Musiknya langsung, nggak usah diedit. Aku merasakan ini. Aku sakit. Hemat waktu, nggak usah editing. Melihat bukti aku tiada pandu yang kan tersisa cuma debu. Sepanjang perjalanan, kami menyaksikan perbukitan begitu gersang. Dari sejumlah informasi yang kami himpun, krisis air dan bencana alam seperti kebakaran hutan kerap menjadi masalah yang dialami warga di sini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima menyebut, sepanjang bulan Januari hingga Juni 2024, ada 498 titik panas akibat kebakaran hutan. Dan salah satu pemicunya adalah membakar ladang untuk pertanian tanpa pengetahuan kearifan lokal. Di beberapa daerah di Indonesia, membakar ladang hanya bisa dilakukan dengan pengawasan ketat dan dilakukan secara gotong royong antar warga. Membakar ladang secara mandiri akan meningkatkan risiko kebakaran yang tak terkendali. Kebakaran yang terjadi dapat membuat rusak vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap dan pengatur siklus hidrologi. Dan itu juga yang menjadi penyebab terjadinya krisis air di sejumlah daerah di Indonesia. Mau tak mau, air bersih harus dibeli untuk memenuhi kebutuhan domestik. Tahun 2023, Badan Pusat Statistik mencatat pelanggan air bersih sudah lebih dari 17 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Kini kami akan ke sebuah desa di Kabupaten Bima yang sudah mengalami krisis air bersih selama puluhan tahun. Ekspedisi Indonesia Baru, Gila banget. Kayak khusus isi kayak motor ya. Okay. Isi motor hampa datangnya ke sini kalau motor. Motor. Oh ya, biasanya di sini ya. Nah, di sini. Seperti biasa, hari ini Adam Fardian akan mengambil jatah air yang telah ia beli dari salah seorang warga di Desa Darussalam, Kabupaten Bima. Adam berlangganan Rp200.000 per bulan untuk dapat mengambil air ini setiap hari.
Setelah muatannya penuh, 60-an jerigen ini mulai ia jajakan sepanjang jalan. Dan saya ikut menumpang di mobil Adam. Ya, untuk pertama kalinya saya melihat orang jualan air. Dan itu adalah hal yang paling tidak masuk akal yang pernah saya rekam. Karena dari kecil kan kita tuh biasanya melihat orang itu jualan minyak atau jualan pangan atau komoditas lain lah. Tapi ini beneran jualan air. Aduh, ini buat saya tidak masuk akal sih. Berjarak 3,2 km dari desa Darussalam, kami tiba di desa Sanolo, desa yang paling sering membeli air. Kabarnya, desa ini sudah mengalami krisis air bersih selama puluhan tahun. Teman saya. Permisi Bapak, Ibu. Masuk sini. Izin ya Bu, Pak. Saya pun bertanya pada warga perihal keadaan air yang dulu dan sekarang. Bapak dulu pas masih muda nggak pernah beli air ya? Enggak, masih kecil? enggak. Baru-baru ini. Dulu kalau waktu masih kecil dulu Bapak sering mandinya di mana dulu? Mandi sama Mandi di sumur air. Ya, ada sumur di air belakang. asin. Air asin. Adam menjual 20 liter air dalam satu jerigen ini seharga Rp4.000. Dalam sebulan ia bisa mengumpulkan omset dari 10 juta hingga 15 juta rupiah. Jadi sudah hafal ya jalan masuk ke dapur? Iya. Saking seringnya nganter air. Iya, sudah biasa udah udah hafal semua tempat penyimpanan gentong semua. Dulunya saya itu pakai motor. Pakai motor dulunya tuh. Motor muat berapa satu jerigen? 7 sergen, 8 sergen muatannya pakai motor dulu tuh. Terus bolak-balik. Iya, bolak-balik terus. Di Daru sampai sini gitu. Jadi sekarang Di tengah perbincangan kami, seorang pemuda Karang Taruna bernama Najamuddin menghampiri kami. Nyata bahwa air ini di kebutuhannya memang kendalanya di kebutuhan air minum. Jadi abang ini solusi sehingga kerjaannya hanya ini aja, muat air untuk kebutuhan air minum saja untuk warga. Ini kan baru turun nih bang. Ini kan baru aja turun. Belum lagi ntar siang sampai malam kan. Kenyataannya abang ini sampai malam hari itu. Orang nanya lagi kalau Nanya kalau malam. Kalau per sergennya itu 4.000. 4.000 satu sergen. Satu sergennya 4.000. 12.000. Sekarang udah kenaikan BBM itu udah 12.000. Jadi BBM naik, air pun ikut naik harga. Iya. 12.000 itu 3 sergen. 3 sergen itu udah 12.000. Najamuddin menemani kami berjualan air. Setelah ini, ia akan mengajak kami berkeliling desa.
Tapi sudah pernah coba lapor ke pemerintah setempat? Sudah, pemerintah itu hanya ngomong doang saja, tidak ada usaha antisipasi bagaimana caranya sebenarnya. Ya, air di atas gunung aja bisa turun di kampung sebenarnya, tetapi kan tergantung pada pemerintah setempat, begitu. Pokoknya tidak ada perhatian pemerintah masalah air di sini. Saat sedang menjajakan air, seorang warga lain bernama Hajrah mengeluhkan hal ini. Kita ini krisis air minum. Ya, sudah 20 lebih tahun, 30 tahun kita beli air minum. Kapan kita dapat air bersih? Ibu sekarang beli air berapa? 4.000, 5 cergen 20.000 per hari. Saya tiap hari tetap beli, soalnya air bersih dibutuhkan. Kita ini krisis air minum. Beli sayur, ikan, segala-galanya dibeli. Kita bayar belanja per hari 200.000 per hari, belum belanja anak-anak. Beli beras, beli air minum, beli ikan, segala-galanya dibeli kita ini. Yang penting air. Satu keluarga ada 3, ada 4 orang di rumah. Kita beli air baru, beli air itu air minum. 3 cergen 12.000 per hari. Satu rumah 20.000, 12.000 per hari. Satu bulan bisa ratusan ribu. Ya lebih. Kan selangnya 3 kali seminggu beli air. 3 cergen 12.000 satu rumah. Ibu tidak punya sumur? Tidak punya Sumur airnya airnya agak asing. Boleh lihat tuh sumur. Itu air pam nih air pam. Nah, lama baru keluar itu, soalnya airnya sudah dalam 40 meter, 30 meter itu agak asing. Iya. Sumurnya 40 meter. Iya, 30. Masih asing. Bor itu baru dibor ini juga. 30 meter lagi asing. Ya ayo orang, enak. Jangan kaget mas. Jangan kaget mas. Tapi hujan, air hujan nggak sudah enggak. Jangan kaget. Terlalu hujan. Enggak sudah kerada hujan itu. Enggak agak asing. Kalau musim kemarau itu asinnya memang bukan main. Itu gentong-gentong besar itu buat air minum, air buat cuci itu. Mandi. Nih anak-anak deh, ini beli air ini baru beli deh 8.000. Ini air beli. Iya beli deh, mau beli itu buat mandi anak kecil. Air anak besar itu mandi pakai hujan. Kalau pakai air baru tidak bisa. Enggak, asing, agak asing. Batuk ini baru batuk mandi mama ini. Barunya nanti kembung kalau pakai asing. Oh, kalau pakai air tanah ini kembung perutnya. Iya itu baru bawa ke dokter itu obatnya. Batuk dia. Mau mandi-mandi? Kamu sudah mandi? Belum. Tunggu air tete itu. Oh. Nenek saya nggak suruh mandi air ini, soalnya buat tampung, buat cuci, buat apa nanti ini. Kalau nggak ada orang jual beli itu buat masak nasi, buat bikin sayur. Kalau minum itu beli aja di sana nih, bahasa minum air kayak begini. Gitu sih. Ya, air gasnya sudah naik 30.000. Ditukarnya tuh 30.000. Iya, yang gas kecil Bu ya. Iya, 30.000 tuh. Kalau dapat lagi, kalau nggak dapat pergi ke Sila. Jadi gas sudah naik, BBM naik. Naik semua. Sekarang air beli juga. Beli, sudah lama kita beli nih. Kan pakai buat cuci. Ratusan ribu hitungan Iya. pengeluaran. 200-300 ribu per hari. Belanja anak nanti. 2 cergen mandi. Dapat mana uangnya? Lebih baik tunggu dede, sisa dedenya itu. Dede mandi pakai air dibeli.
kaya soalnya beli air minum terus. Beli pulsa, beli listrik, beli gas, beli apa segala-galanya. Kita tidak beli hanya satu, garam saja. Garam aja nggak beli, beras dibeli. Ya, situasi krisis air yang terjadi di Desa Sanolo ini memang diperparah dengan krisis iklim yang terjadi bukan cuma di Bima ya, tapi di seluruh Indonesia. Apalagi tahun 2023, kita semua pernah terdampak yang namanya fenomena El Nino. Ini adalah peta kekeringan hasil monitoring BMKG di tahun 2023. Warna hijau ini adalah kategori basah dan agak basah. Daerah berwarna merah ini adalah tempat yang mengalami kekeringan. Sementara wilayah yang berwarna coklat ini adalah wilayah dengan kategori sangat kering. Ini terjadi merata hampir di seluruh Indonesia, termasuk Bima di Nusa Tenggara Barat. Di sini setidaknya ada lebih dari 21.500 jiwa yang terdampak kekeringan. Dari artikel yang saya baca, El Nino ini memang menjadi penyebab terjadinya pemanasan di lautan, sehingga volumenya juga bertambah. Sementara di daratan, air darat yang tadi bisa dikonsumsi menjadi menyusut karena kekeringan. Jadi air laut karena fenomena El Nino datang ke daratan dan mendominasi air yang tadinya bisa dikonsumsi, sehingga itu jadi penyebab airnya menjadi asin. Nah, sebenarnya ada satu solusi yang pernah ditawarkan pemerintah di Desa Sanolo ini. Najamuddin mengajak kami menengok salah satu sumur bor yang dianggap solusi untuk mengatasi kesulitan air bersih di sini. Inilah bak penampung yang seharusnya mengalirkan air ke rumah-rumah warga. Lokasi bornya ini dalam sini ada. Ini bak penampungannya. Iya. Ini yang bor Kanada itu. Iya. Pipa-pipanya sekarang sudah tidak teratur semua kan sudah. Tahun berapa ini proyek dimulai? Ini kalau nggak salah ini di 2018-19 kalau nggak salah. Sama sekali nggak ada air. Air nggak sampai ke warga sekitar. Ya nggak sampai. Kami diajak Najamuddin ke lokasi bor. Menurut informasi yang beredar, proyek ini dihentikan karena kadar air yang didapat masih tak layak untuk dikonsumsi. Kadar airnya bisa untuk diminum, makanya diborkan di sini dulu. Nah, makanya dibuatkan solusi seperti ini. Ternyata solusinya nggak sampai ke warga. Tak jauh dari lokasi sumur bor ini, kami menemui sejumlah warga yang tinggal di area sekitar. Kami ingin merekam pendapat mereka tentang proyek mangkrak itu. Hanure losa kapur deh. Yo edek warakaina warakai pandanga selahu deh. Wasi cap pandanga. Apa tadi inti yang disampaikan beliau? Air itu sebenarnya pada saat pengeboran itu sebenarnya harus dibuang dulu air aslinya di bawah itu. Karena kapur apa semua itu kan masih sangat nampak, makanya agak sedikit asin. Seandainya semisal bapak-bapak ini kan berharap kemarin itu sebagai langkah awal itu minimal 10 hari kita harus tarik keluar dulu air sumur bor Kanada itu supaya ada perubahan air di bawah itu. Tapi ternyata dari pihak terkait hanya 1 hari, itu pun nggak nyampe 1 hari. Nyampe satu hari. Pipa apa semua itu sudah jalan kan dah kemarin. Iya. Tapi nggak sampai ke kampung pemukiman warga. Iya, nggak sampai. Tapi airnya besar. Pipa meja metake medamanya di luaran deh. Di luaran. Poi lihat tuh. Karena nggak berjalan kemarin, makanya pipa-pipa besinya itu kan diambil sama orang. Karena nggak, entah karena kesal ada bor Kanada tapi nggak nyampe di warga. Yang jelas deh lawan. Karena kesal.
Jadi memang rumit ya sebenarnya ya situasi krisis air yang terjadi di Desa Sanolo ini. Karena pemerintahnya juga tidak menanggulangi masalah ini secara serius dan konsisten. Tapi sebenarnya ada satu lagi masalah yang barangkali tidak terpikirkan oleh orang-orang. Dan mungkin sudah sering dianggap normal, terutama kalau ngomong di skala Indonesia. Krisis air juga terjadi karena ada pihak yang menjadikan air sebagai komoditas. Dan mereka bukan seperti Adam yang kami jumpai. Justru ia menjadi solusi alternatif karena pemerintah tak menuntaskan tugas untuk memberikan air bagi warganya. Tapi mereka yang saya maksud adalah perusahaan air. Kapitalisme air membuat air yang seharusnya menjadi hak dasar dan didapat secara gratis berubah menjadi barang dagangan. Saat kekeringan, perusahaan air minum tetap bisa mendapatkan pasokan air, sementara warga biasa kesulitan. Privatisasi air juga membuat air bersih ditentukan oleh kemampuan membayar, bukan pada kebutuhan masyarakat. Over-extraction oleh perusahaan air juga bisa memperburuk krisis air dan merusak ekosistem, seperti yang pernah disinggung Yusuf di episode sebelumnya. Ini air yang dari Daru. Jadi saat melihat itu, saya dan Mas Dandi merasa berdosa sekali jika kami harus mandi di tengah-tengah situasi. Mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli air ya. Akhirnya sejak dari Lombok, saya dan Mas Dandi memutuskan untuk tidak mandi, entah sampai kapan. Masa berteduh kan? Iya, masa lemas sekali. Tapi bagaimana lagi? Masa bukan di air nih. Kata mereknya begitu. Dari Desa Sanolo, kami akan melanjutkan perjalanan ke timur Indonesia. Tapi kami masih ingin singgah sebentar di Bima untuk mencicipi susu kuda yang terkenal itu. Susu kuda liar. Nggak pakai liar, susu kuda aja. Susu kuda aja. Sudah liar yang sudah Karena sudah domestifikasi. Oke. Bismillah. dikecebak. Dari mana cutnya? Ini alami fermentasinya tadi. Jadi 24 jam pertama itu dari kudanya itu belum kecut, masih ada hangat-hangatnya, masih ada manis-manisnya dikit, tapi di atas 2 hari sudah mulai kecutnya. Dan itu yang membuat susu kuda ini mahal, Pak. Ini susu kuda yang menghebohkan di Pulau Jawa dan Sumatera tahun 90-an di radio-radio. Radio-radio betul. Ya. 80-an akhir. Ya, setelah viral di radio-radio, permintaan pasar tinggi, stok yang mereka dapat dari pemerah itu terbatas, tergiur dengan pasar, akhirnya oplos. Jangan kaget rasanya ya. Ini buat kawan-kawan yang suka tanya bilang susu kuda dari mana. Saya kata lagi ini saya lagi di Bima, susu kuda dari NTB. Sumbawa. Dari Sumbawa. Bukan Sumba. Bukan Sumba, dari Tolong. Oke, itu yogurt kuda ya. Oke. Aftertaste-nya agak sepet ya. Agak cepat. Aftertaste-nya ya. Minum sekali kayak minum jamu. Iya, betul. Langsung teguh. Ya. Ajar. Kami telah berada di penghujung bulan Oktober, saat hendak meninggalkan Kabupaten Bima. Kini kami akan menyeberang ke Labuan Bajo dan menyusul Yusuf. Nggak berubah pelabuhannya 7 tahun. Dalam 7 tahun nggak berubah pelabuhan. Ini sudah. Untuk beberapa lokasi yang sudah kami datangi bersama motor saya Adonara,
saya tulis di helm ini. Lumayan buat kenang-kenangan. Dari Bali, Ben. Ya, belum lupa aku tulis kemarin. Apa? Ambil dokumentasi dulu. Mau. Oke. Ada mantu semua tidak. Aman. Saat tiba di kapal, saya mulai menyadari apa yang dimaksud Dandi ketika tiba di pelabuhan tadi. Bahwa pembangunan dan fasilitas pelayaran di Indonesia Timur belum berubah dan masih begini-begini saja. Jumlah armada kapal yang berlayar ke Indonesia Barat jauh lebih banyak dibanding dengan yang berlayar ke Indonesia Timur, seiring dengan dominasi ekonomi dan infrastruktur yang lebih berkembang di wilayah Barat. Meski begitu, bukankah Indonesia Timur dikenal sebagai wilayah kepulauan dan butuh lebih banyak kapal? Saking penuhnya kapal hari ini, kami sampai tak kebagian tempat istirahat. Kami sudah tidak mandi sejak dari rumahnya Mas Zihni, sudah 4 hari yang lalu. Kalau kata Mas Yusuf, kami terlalu mengilhami kekeringan air di Sumbawa, jadi kami juga tidak mandi. Sumpah. Ini rekornya. Iya, dari Itu sama Uco rekornya 3 hari. 3 hari. Perjalanan dari Batam ke Sumatera, Kepulauan Riau, karena di kapal dan ganti kapal dan nggak ada air untuk mandi. Ini 4 hari. Rekor baru. Dari Lombok menuju ke Labuan Bajo, Lombok, Sumbawa. Ini akan ke Labuan Bajo hari keempat. Itu aromanya. Penyeberangan dari Pelabuhan Sape ke Labuan Bajo memakan waktu sekitar 7-8 jam perjalanan. Kami dijemput oleh Venan, salah seorang peneliti yang nanti akan menjadi karakter penting dalam serial Dragon for Sale. Saya dan Dandi disambut secara adat Manggarai oleh rekan-rekan di Rumah Tenun Baku Peduli. Selamat malam. Selamat datang ke rumah tenun. Terima kasih. Foto aka tiba itu lagi. Karena ini bayar tahun di salah lama itu. Kami syukur atas kedatangan kalian berdua mengunjungi tempat ini. Lalu kemudian yang namakan tuak tadi itu pembuktian bahwa mungkin ada berbagai macam minuman dari sana tadi. Artinya yang tidak menyatu dengan jiwanya kalian berdua, sehingga ini tuak bahwa kita ini satu saudara. Ayam itu menandakan bahwa semestinya perjuangan kita ini seperti ayam ini. Paginya dia bisa cari makan, tetapi malamnya tetap kembali ke rumah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bapak sudah disambut kami semua. Kami sudah merasa punya keluarga baru sekarang. Terima kasih. Oke. Ini langsung diminum, dihabisin oleh. Ya, setelah disambut secara adat oleh teman-teman di Rumah Tenun Baku Peduli dan Sun Spirit, kami sudah mulai merasakan bahwa Flores ini akan menjadi lokasi liputan yang paling berkesan sekaligus paling menantang ke depannya. Tapi sebelum itu ada baiknya saya dan Mas Dandi mandi dulu karena kami sudah beberapa hari tidak mandi. Besok kami akan jalan-jalan ke perairan Pulau Komodo. Salah satu bintang film kami,
Ya ini untuk Di Pulau Komodo, saya bersama Venan dan beberapa rekan-rekan lain akan merekam bagaimana warga desa Komodo menggelar festival di tengah ancaman relokasi atas nama pembangunan pariwisata super premium. Kami juga akan menelusuri berbagai tempat di perairan Pulau Komodo untuk mencari makna wisata yang sebenarnya.